Iya, pasti gue kasih PDF-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, gimana? Soalnya susah aja. Kalau mungkin apa ngerjainnya 10 menit satu soal atau satu teks 10 menit itu mungkin bisa benar semua. Cuma karena emang waktunya gue kasih 2 menit, itu juga kelebihan sebenarnya 2 menit. Harusnya mungkin sekitar satu menit lebih dikit lah gitu. Pusing ada suaranya. Masa kan ada suara pusing? Dari lu nya aja tuh matiin. Emang susah ya PK? Ya mungkin apa yang namanya kognitif ini dia agak beda sama PK atau sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh agak beda. Karena kan ketiga materi itu ketika ketiga subtes itu dia ada base apa namanya base fundamentalnya kan, ada fundamental dasar materinya gitu. Yang pasti ya bahasa Indonesia pasti dari bahasa Indonesia, penalaran matematis fundamentalnya pasti dari matematika, bahasa Inggris juga begitu. Ada apa namanya ada fundamental materinya gitu. Mau nggak mau kalian harus belajar materi dasarnya gitu. Jadi kalian harus belajar jalan dulu, baru nanti setelah udah bisa jalan baru lari. Cuma kalau kognitif ini dia agak beda. Kenapa? Karena yang diperluin di soal kognitif ini itu lebih ke kemampuan logika gitu. Dari apa yang kalian baca, apa yang kalian tangkep gitu. Jadi rata-rata sih pasti anak saintek ataupun anak sosum itu punya kemampuan yang relatif merata kalau soal kognitif ini. Mungkin kalau soal matematik, anak-anak saintek agak sedikit lebih diunggulkan gitu dibandingkan dengan materi-materi di kognitif ini. Cuma kalau kognitif ini gue yakin anak sosum, saintek, ataupun anak bahasa, anak agama, ataupun anak jurusan SMK itu pasti bisa punya kemampuan yang relatif merata. Karena ini lebih ke kemampuan eh, penalaran atau logika gitu. Gitu ya teman-teman. Susah cuma bener 11. Fatir jangan macem-macem Fatir ya. Udah ditandain sama anak-anak Fatir. Nggak boleh labeling. Event lovers nggak boleh labeling kayak gitu. Fatir juga anak bangsa. Iya, gue tahu tuh apa petir tuh siapa. Gue kadang suka muncul YouTube shortnya si petir. Tahu nih mau pada ngadi-ngadi nih. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi untuk hari ini sama nanti hari Kamis itu gue prioritasin soal analitik ini. Ya, jadi untuk minggu ini gue prioritasin soal analitik. Jadi nanti di hari Kamis itu soal yang tipenya sama sama soal ini. Kenapa? Karena soal tipe analitik ini itu soal yang ditampilin sama Mas Menteri atau Pak Nadiem gitu di apa namanya di konferensi kemarin gitu. Soal-soal analitik. Jadi penalaran logika kayak gini itu yang dimunculin pas presentasi waktu itu gitu, yang viral. Ya, jadi mungkin kita agak perdalam dikit nih. Terus juga ada beberapa apa namanya eh, tips juga gimana sih cara ngerjain soal ini gitu biar nggak makan waktu sama juga biar apa namanya efektif lah gitu gitu ya karena soal ini walaupun emang agak rumit terutama yang pernah kita bahas tuh yang Betty, Vivi, Evi, siapa lagi waktu itu, Cindy itu emang agak ribet. Cuma kalau yang soal-soal ini dia mungkin agak lebih simpel. Kita bahas ya. Boleh minta PDF kosongnya nggak? Ini ini PDF-nya kan kosong, nggak ada kunci jawabannya sama sekali nih. Gitu. Ya, kita mulai ya. Ya, ntar dikirim. Cuma pembahasannya belum semuanya. Baru sebagian yang udah ada pembahasannya. Ntar, ntar gue bikin pembahasannya sekalian. Jadi biar
ada apa namanya, ada file yang bisa kalian baca juga. Ya nih, kita baca soalnya. 5 orang remaja, namanya Mulyani, Pipin, Suroyo, Heni, dan Tari. Ini kalau dilihat dari namanya sih, kayaknya udah bukan remaja ya. Mulyani tuh mungkin generasi-generasi di atas kita lah gitu. Generasi ibu-ibu kita gitu, Mulyani. Suroyo juga tuh. Tapi kalau Tari, Pipin tuh masih segenerasi lah sama kita. Ada 5 orang nih. Ada Mulyani, Pipin, Suroyo, Heni, dan Tari. Kembali dari liburan di Bali dengan membawa oleh-oleh berupa patung, lukisan, dan membawa baju batik. Seperti biasa ya kalau kita ngerjain pakai apa namanya? Pakai PDF, kita harus bikin note kayak gini gitu. Nah, gitu. Kita namain dulu nih. Oleh-oleh setiap orang. Kelihatan nggak notes-nya? Gitu. Yang pertama kita Mulyani, Mulyani, Mulyani. Terus siapa lagi? Pipin. Pipin, Suroyo, Heni, sama yang terakhir Tari. Ya, kita gini dulu. Biar mempermudah kita nanti tahu urutannya. Zoom dikit, boleh sih. Ini udah agak zoom sih. Mau zoom gimana adik-adik? Ya gini ya. Pakai kaca pembesar kalau kurang. Iya, kita lihat nih. Hanya Suroyo dan Heni yang tidak membawa patung. Berarti hanya Suroyo dan Heni yang tidak membawa patung. Berarti sisanya bawa patung ya. Berarti Mulyani dia bawa patung. Siapa lagi? Pipin bawa patung gitu. Tari bawa patung gitu. Ya, karena si Suroyo doang sama si Heni yang nggak bawa patung. Terus Suroyo hanya membawa satu jenis oleh-oleh, yaitu lukisan saja. Ya, kita tulis nih, lukisan. Gitu ya, lukisan. Pipin dan Tari tidak membawa lukisan. Berarti ya Mulyani dia bawa lukisan. Terus Pipin dia nggak bawa kan. Suroyo dia bawa udah. Terus siapa lagi yang bawa? Pipin dan Tari tidak membawa lukisan. Berarti si Heni dia bawa lukisan. Nah, Pipin dan Tari tidak membawa, empat orang dari mereka membawa sebuah baju batik. Nah, ini dia nggak dijelasin kan siapa aja orang-orangnya. Cuma dari sini kita bisa tahu siapa aja yang beli baju batik. Kenapa? Karena yang pasti si Suroyo itu cuma beli satu oleh-oleh kan, lukisan. Berarti 4 orang yang dimaksud itu adalah si Mulyani, terus Pipin, Suroyo dia nggak beli apa-apa, cuma lukisan. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi yang dibeli-beli itu apa namanya, oleh-oleh kayak gini. Apa namanya, sepaket ya. Ada yang beda mungkin. Nah biasanya kalau gue nemuin soal kayak gini, itu gue pakai pakai inisial aja. Misalkan patung gue singkat P, lukisan gue singkat L, batik gue singkat B. Jadi untuk mempercepat sih sebenarnya. Kalau nulis catatan di kertas, nulis patung, lukisan batik itu gue agak lama, sumpah. Makanya biasanya gue singkat kayak gini. Iya, jadi yang akan disingkat. Yang penting lu tahu kan apa yang lu singkat tuh apa. Kalau misalkan ada inisial yang sama, misalkan yang satu P, yang satu misalkan pocong, PO gitu. Gitu ya. Ya lanjut ya. Kita baca nih soal nomor 1. Siapa remaja yang membawa pulang oleh-oleh berupa lukisan dan baju batik? Siapa nih yang bawa lukisan dan baju batik? Si Heni. Ya, si Heni doang ya. Berarti si Heni. Jawabannya A. 1A. Ya lanjut ya. Si Mulyani bawa 3 soalnya. Dia bawa patung juga. Nomor 2. Siapa remaja yang membawa pulang
3 jenis oleh-oleh ya. Kita kelihatan jelas ya, yang bawa 3 3 oleh-oleh sekaligus itu si Mulyani yang paling boros. Ya. Enak kan? Jadi kalau kalian udah dapat urutan ataupun ketentuannya kayak gini, kalian bisa jawab soal yang selanjutnya itu gercep gitu, satset gitu. Nomor 3, di antara kelima remaja tersebut, siapa 2 dari mereka yang membawa pulang oleh-oleh yang sama jenis dan jumlahnya? Kita lihat nih, yang sama apa? Ya berarti Tari sama Pipin. Kenapa? Karena dua-duanya bawa patung sama bawa batik. Nah, jadi jawabannya Pipin dan Tari. Ya, berarti ini. Ini gue bikin note aja deh di semuanya. Biar kalian gampang ya, gue kesini ini. Iya, pertanyaan kan gini. Di antara kelima remaja, siapa 2 dari mereka yang membawa pulang oleh-oleh yang sama? Jadi oleh-olehnya sama dan jumlahnya juga sama gitu. Berarti siapa? Berarti ya yang oleh-olehnya sama siapa nih? Si Pipin sama si Tari. Jadi si Pipin bawa patung batik, si Tari itu juga bawa patung dan bawa batik. Jadi jawabannya A, Pipin dan Tari. Kita lanjut lagi nih nomor 5. Ya, share screen-nya hilang. Ya, lanjut nomor 4. Jika masing-masing jenis oleh-oleh berjumlah buah, berapakah jumlah yang dibawa oleh seluruhnya? Berarti kita hitung nih, ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 oleh-oleh yang dibawa total keseluruhan. Hilang mulu share screen-nya. Kepencet. Ya, ada yang mau nanya ke sampai sini? Jadi gitu ya urutannya. Jadi kalau misalkan kalian nemuin soal kayak gini, itu mungkin lebih enaknya dibikin dibikin singkatan gitu. Nomor 5, semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali Tari membawa 2 oleh-oleh jenis. Oleh-oleh 2 jenis benar. Jadi yang A itu benar. 3 orang dari mereka tidak membawa lukisan. Benar gak nih yang B? Ya jawabannya yang B ya. Jadi apa namanya? Yang enggak bawa lukisan cuma 2 orang gitu. Yang tidak membawa lukisan hanya 2 orang, yaitu Pipin dan Tari. Gitu. Ya lanjut ya, gampang ya, masih gampang nomor 1 sampai 5. Nah, nomor nomor 6 sampai 9 ya agak-agak sulit nih. Walaupun masih gampang juga. Kayak share screen-nya enakan kayak gini ya. Ya, enakan gini kali ya. Bener semua 6 sampai 9, mantep. Ya, kita baca satu-satu ya. Ini gua ngajarin kalian yang udah pada bener jawabannya nih, jadi pada nggak fokus nih. Lanjut. Seorang pelatih bulu tangkis, dia mengatur 5 atletnya. Jadi ada atlet K, ada L, jadwal 5 atlet. Yaitu K, L, M, N, O gitu. Jadi ada 5 atlet. Di luar hari Sabtu dan Minggu. Berarti jadwalnya ada apa aja nih? Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis, ada Jumat. Gitu ya.
Gua spasiin deh ini. Iya gitu. Nah, sebenarnya kalau soal 6 sampai 9 ini dia clue-nya agak-agak gampang. Kenapa? Karena clue-nya itu jelas semua gitu. Jadi nggak ada clue yang rancu. Mungkin clue-clue yang rancu tuh kayak eh dia nggak ngejelasin harinya kapan, dia nggak ngejelasin urutannya abis siapa. Itu clue-clue yang rancu. Jadi clue-clue yang rancu itu clue-clue yang butuh apa namanya? Hubungan atau butuh ketentuan yang lain buat tahu maksud darinya itu gimana gitu. Nah, kita baca nih, setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih, tidak lebih dan tidak kurang. Terus atlet K istirahat pada hari Rabu setelah 2 hari sebelum dan 2 hari sesudahnya berlatih keras. Berarti atlet K hari apa aja nih? Hari Senin, dia juga hari Selasa. Nah, hari Rabunya dia istirahat. Berarti hari Kamis, hari Jumat gitu. Karena hari Rabu dia istirahat, maka kita kosongin. Kita nggak masukin dia di hari Rabu. Atlet L istirahat 3 hari berturut-turut. Berarti kalau 3 hari berturut-turut kan Sabtu, Minggu. Pasti sama Jumat kan gitu. Ya, setelah 4 hari berturut-turut kerja keras. Berarti atlet L itu dia olahraga atau latihan tuh di Senin, Selasa, terus di Rabu, dan Kamis. Gitu ya. Terus atlet M istirahat pada hari Senin. Berarti atlet M itu di sini, atlet M itu di sini, di Kamis, dan di hari Jumat. Gitu ya. Karena apa namanya Seninnya dia istirahat. Nah, atlet N istirahat pada hari Selasa. Berarti N itu ada di sini, di Senin, ada di Rabu lagi, ada di apa namanya di Kamis, sama ada di Jumat. Nah, yang rancu itu sebenarnya si clue yang ke terakhir ini, sedangkan O atlet yang belum ditentukan pada hari apa ia beristirahat di luar hari Sabtu dan Minggu. Nah, cuma kalau kita lihat dari soalnya, yang udah full itu hari Kamis nih, karena udah 4 keisi atlet. Berarti mau nggak mau si atlet itu pasti hari Kamis itu dia lagi libur. Makanya dia ngisi hari Senin, dia ngisi hari Selasa, dia ngisi hari Rabu, dan dia ngisi hari Jumat. Jadi kurang lebih kayak gini jadwal apa namanya jadwal latihan para atlet ini nih. Ya kita langsung jawab nih soal nomor 6. Pada hari apakah atlet O dijadwalkan untuk istirahat? Apa nih? Ya berarti hari Kamis gitu kan. Benar nggak? Pada benar kan nih nomor 6? Hari Kamis. Karena kan hari Kamis sudah full kan. Jadi mau nggak mau harus libur. Atlet yang berlatih keras pada hari Jumat yaitu K, M, N, dan O. Berarti jawabannya yang B gitu. Enak ya kalau udah apa namanya kalau udah tahu urutannya tuh gampang aja gitu. Setiap atlet akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama maksimal sebanyak. Nah, nomor 8 yang agak-agak susah emang. Karena dia kemampuan bernalar kalian dipertanyakan yang nomor 8 tuh. Maksudnya gimana? Kenapa 3 hari? Kenapa maksimal bertemu dengan orang yang sama atau latihan dengan orang yang sama itu cuma 3 hari? Ini gue kasih sedikit note di sini. Kenapa? Ya, jadi misalkan gini, atlet L ketemu atlet M itu cuma 3 kali dalam seminggu gitu. Kenapa maksimal cuma 3 kali? Karena bentar, karena jadwal apa namanya setiap atlet hanya 4 kali dalam seminggu,
Ya enggak? Karena jadwal setiap atlet hanya 4 kali dalam seminggu, dan mereka memiliki hari libur yang berbeda-beda, ya maka pasti mereka hanya maksimal bertemu 3 kali. Gitu. Jadi karena mereka kan seminggu latihan 4 kali, terus jadwal liburnya beda-beda. Jadi mereka nggak bakal ketemu 4 kali dalam seminggu, karena kan jadwal liburnya beda, terus jadwal latihannya beda. Mau nggak mau maksimal cuma 3 kali. Kayak misalkan kita lihat nih, Sika sama El nih, dia ketemu berapa kali? Cuma hari Senin, Selasa, terus sama Kamis gitu. Semuanya pun sama. Misalkan N sama O, ketemu hari Senin, ketemu lagi hari Rabu, ketemu lagi hari Jumat. Jadi maksimal cuma 3 kali mereka ketemu atau latihan dengan rekan yang sama. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya 3 hari. Nah, nomor 9 nih. 9 apa? Pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih selama 3 hari berturut-turut. Kita coba lihat yang kalian tahu 3 hari berturut-turut kan ya? Misalkan Senin, Selasa, Rabu itu latihan bareng gitu. Itu namanya berturut-turut. Atau Selasa, Rabu, Kamis itu juga berturut-turut. Rabu, Kamis, Jumat ya itu berturut-turut. Jadi berturut-turut tuh ya apa namanya? Terus-terusan gitu selama 3 kali. Nah, pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih selama 3 hari berturut-turut adalah bukan D ya, bukan D jawabannya. Coba kita periksa yang D, KL. KL tuh ketemu hari Senin, ketemu lagi hari Selasa, ketemu lagi hari Kamis. Ini berturut-turut gak K sama L? Enggak ya. Jadi K sama L tuh enggak. L sama M. L sama M itu ketemu hari Selasa, ketemu hari Rabu, ketemu hari Kamis. Nah, berarti L dan M itu ketemu 3 hari berturut-turut, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Iya, jadi maksud berturut-turut tuh kayak gitu. Berarti yang pasti L sama M. Coba yang A, M dan N. Kita lihat nih M dan N. M dan N itu ketemu hari Rabu nih yang pertama. Terus M dan N ketemu juga hari Kamis, M dan N ketemu juga hari Jumat. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu namanya 3 hari berturut-turut. Gitu, teman-teman. KN, coba kita lihat nih yang KN ini nih. KN, dia ketemu hari apa aja? Senin ketemu. Selasa dia nggak ketemu. Pasti salah kalau kayak gitu. Ketemu lagi hari Kamis sama ketemu lagi hari Jumat. Itu maksud dari 3 hari berturut-turut. Jadi dia ketemu rekan atau teman yang sama berturut-turut sama 3 hari. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Gitu ya. Ada yang mau nanya gak? Nomor 9, 6 sampai 9. Lanjut ya ke nomor 10 sampai 14. Ini enak nih, gampang nih ngerjain soal kayak gini. Ya, 8 kursi penonton tersedia di deretan. Jadi ada A1, A2, A3, A4, ada B1, B2, B3, dan B4. Gue tulis dari sini. Ini gue hapus ya. Berarti ada kursi A1, A2, ada A3, ada A4. Begitu juga dengan B1, B2, B3, dan B4. Gini ya. Jadi ada 4 kursi nih. Ya gitu. Nah, ketentuan tempat duduknya itu kurang lebih kayak gini. Eri duduk persis di depan Anwar. Nah, ini masih rancu ya. Eri duduk persis di depan Anwar. Kita tandain aja dulu. Eri
dia duduk depan Anwar. Berarti urutannya kayak gini. Berarti Anwar itu di B udah pasti, si Eri itu udah pasti di A gitu. Yesi itu tidak mungkin duduk sebelah Agus. Ya mungkin Agus nih bau ketek kali ya, bau badan gitu. Jadi Yesi itu nggak mau duduk samping dia. Ya Rip Agus, Rip Agus. Ini gue chat. Rip. Ada yang namanya Agus ke sini? Sorry buat yang namanya Agus. Nice try Agus. Nice try. Ini laporin aja nih si Anissa nih ke Acel nih. Waduh. Laporin aja, laporin. Astaga. Nice try Agus. Kak Agus Kimia. Wah, Kak Agus Kimia mah udah punya anak, Cok. Kak Agus Kimia udah punya anak. Dia satu SMA juga sama gua. Apa Kak Agus tuh? Angkatan lupa gua, 11 apa 12 apa 13 gitu. Gua angkatan 17. Kalau gua belum nikah, mungkin masih lama, 3 tahun lagi mungkin nikah. Komitmennya gitu, 3 tahun lagi baru nikah. Ya, lanjut ya. Hanif duduk di kursi nomor 4. Berarti Hanif itu udah pasti di sini nih, si Hanif nih. Ya, si Hanif itu udah pasti nomor A4 gitu. Koni tidak duduk di kursi B4. Kursi A2 selalu kosong gitu. Ya, jadi clue-nya itu masih apa bisa dibilang masih nggak jelas semua. Masih ngawang-ngawang kecuali clue yang ini udah jelas, jadi A2 tuh pasti kosong sama si Hanif yang duduk di kursi nomor A4 gitu. Sisanya tuh masih ngawang. Iya, ada yang mau nanya gak sampai sini? Bukan nanyain hal yang lain-lain ya, nanyain soal ini gitu. Gue agak-agak sakit tenggorokan hari ini. Mau minum jamu paling terpulang. Jamu, madu, bener. Lemon biasanya, pereda tenggorokan. Jahe. Ya lanjut ya. Nih, jika Yesi duduk di nomor 3, nomor B3, jika Yesi duduk di nomor B3, berarti kita tulis nih. Yesi duduk di sini. Maka Agus harus duduk di kursi nomor berapa nih kira-kira? Ada yang tahu? Gini ya, ketentuan di soal itu kan Yesi, dia nggak mungkin duduk sebelah Agus. Berarti kalau Yesi nggak mungkin duduk di sebelah Agus, boleh dong si Agus duduk di depan si Yesi gitu. Jadi kalau di samping kanan kiri nggak boleh, tapi kalau di depan tuh masih boleh gitu. Nah, kenapa ada yang jawab A3 nih? Kenapa bisa A3? Kenapa? Ya, kita harus lihat dulu apa namanya clue atau ketentuan soal-soal yang udah ada gitu. Yang pertama apa? A2 ini kan harusnya kosong, iya gak? A2 ini harusnya kosong. Berarti si Eri sama Anwar itu pasti di sini. Eri itu pasti di sini, Anwar tuh pasti di sini, iya gak? Gitu. Eri itu pasti di situ, Anwar tuh pasti di bawah gitu. Karena kan Eri sama Anwar tuh harus apa namanya samping-sampingan kan? Depan-depanan gitu. Berarti kalau kayak gitu gimana? Nggak mungkin dong Agus di B4, nggak mungkin kan Agus di B4 atau Agus di B2 tuh nggak mungkin karena mungkin si Agus tuh mantannya si Yesi gitu atau gue nggak tahu siapa. Di A2 juga nggak boleh si Agus. Kenapa? Karena A2 itu harus kosong gitu. Berarti mau nggak mau si Agus tuh harus jadi A3 gitu. Ya jadi jawabannya yang A3.
Gitu ya teman-teman. Iya, Agus. Waduh. Padahal namanya Agus nggak semuanya begitu ya. Agus Harimurti kan ganteng tuh, gagah. Gue punya bajunya loh, baju Agus. Gue mah ada yang ngasih baju partai, gue ambil-ambil aja dulu. Fotonya di depan danau waktu itu. Sempet gue post di IG juga. Astagfirullah. Ya, nomor 10 kelar ya. Jadi si Agus tuh pasti di A3. Karena mau nggak mau, A1 sama B1 itu diisi sama Eri sama Anwar depan-depanan. B2 sama B4 itu nggak mungkin diisi Agus. Karena Agus nggak boleh di samping Yesi. Mau nggak mau Agus harus di ya kursi A3. Lanjut. Ini kita hapus nih. Kalau ini tadi. Kita hapus. Karena jawabannya bakal beda lagi nanti. Nomor 11. Jika dinyatakan bahwa Koni dan Eri duduk di kursi A1 dan A3. Koni dan Eri. Berarti Koni itu di sini, Eri itu di sini. Ya enggak? Ya, Koni dan Eri di A3. Maka tidak mungkin apabila kursi nomor apa nih nomor 11 jawabannya? Ya, dari sini udah jelas ya. Apa yang udah jelas nih? Nah, karena Eri di sini, Anwar tuh pasti di sini, ya gak? Karena Anwar tuh mau nggak mau, dia di kursi di belakang si Eri. Mana lagi berarti kemungkinannya? Nah, sisa siapa nih? Yesi sama Agus. Kemungkinan di sini Yesi, kemungkinan di sini Agus. Atau mungkin di sini Agus. Terus di sini Agus, atau kemungkinan di sini Yesi gitu. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Ini kurang lebih gambarannya kayak gini. Jika dinyatakan bahwa Koni dan Eri di A1 sama A3, nah, maka tidak mungkin apabila kita lihat nih B1 kosong nggak? Nggak mungkin ya B1 kosong. Karena Yesi sama Agus tuh harus jauh-jauhan pokoknya. B2 kosong. B3 kosong. Bentar-bentar. Maka tidak mungkin apabila kursi nomor. Jawabannya apa nih kalau kayak gini nih? Tidak mungkin B1 kosong benar. B2 kosong. B3 kosong. B3 diduduki Anwar. B3 nggak mungkin kosong sih. Iya benar. Gue agak-agak bingung nih. Pernyataannya maksudnya apa nih? Jika dinyatakan bahwa Koni dan Eri dinyatakan iya B3 nggak mungkin kosong sih benar. B1 diduduki Yesi benar. B3 diduduki Anwar. Nggak mungkin sih B3 kosong berarti. Benar ya jawabannya C. Yesi Agus di B2. Iya sih benar juga sih. Iya ya benar 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 benar. Paham paham gue paham. Bisa aja Yesinya di sini kan. Agusnya juga di sini. Ya benar. Yang penting dia jauh-jauhan lah pokoknya gitu. Jadi jawabannya C. Yang penting nggak samping-sampingan. Di kunci kuisis A. Oh, di kuncinya A. Bentar gue lihat. Nomor berapa sih itu? Dah, iya. Berarti ini jawabannya yang C yang benar. Tuh, berarti 45 orang jawab benar. Ya, harusnya jawabannya C. Ya, kita balik lagi ke soal. Iya, kadang emang gue yang salah. Wajar. Karena kan emang ngantuk kali ngantuk.
Ya, lanjut ya. Lanjut kita ke nomor 12. Siapa penonton yang dipastikan akan duduk di deretan yang sama? Bagaimanapun pengaturan tempat duduk. Yang pasti sama apa? Yang pasti sama tuh si Eri sama si Hanif ya. Kenapa Eri sama Hanif? Karena Eri itu mau nggak mau dia pasti ada di depan. Karena kan si Anwar maunya di belakang gitu. Ya, karena kan ketentuannya tadi dijelas di sini. Si si Eri itu pasti duduk depan Anwar, jadi Eri itu pasti di A, si Hanif itu ada di A juga. Jadi ya lanjut nomor 13. Jika Koni dan Hanif duduk bersebelahan, Koni dan Hanif berarti Koni di sini ya. Koni di sini. Koni dan Hanif duduk bersebelahan, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Berarti kalau Koni dan Hanif di sini, mau nggak mau Eri itu di sini nih. Eri itu pasti di nomor A1. Kenapa? Karena A2 tuh pasti kosong ya, Gak? Berarti di sini pasti Anwar gitu. Mana lagi berarti? Terus oh, di sini udah pasti Yesi atau Agus. Gini aja deh, Y atau A gitu. Berarti ini kosong. Berarti ini Yesi atau Agus. Gitu. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Yesi duduk di B2. Ya ini benar. Yesi duduk di B3. Ya ini jawabannya salah. Jadi jawabannya B. Karena B3 itu di tengah-tengah. Takutnya nanti ada Agus gitu. Karena Agus nggak mungkin di A kan. Nggak mungkin di A2. Jadi takutnya ada Agus gitu. Takutnya ada ke Agus. Takut sama Agus. Emang kasihan banget nih Agus. Padahal balik lagi ya, Agus tuh nggak semuanya jelek ya. Kasihan emang si Agus nih. Wah, ini mulai macem-macem nih. Patir sama dengan Agus. Ya Allah. Lanjut ya. Jika Anwar dan Koni duduk bersebelahan, maka Koni harus duduk di kursi nomor berapa nih? Gua hapus dulu deh. Koni harus duduk di mana nih? B1 nih. Temennya Jungon. Jawab B1. Jika Anwar dan Koni harus duduk bersebelahan, gimana? Anwar dan Koni harus duduk bersebelahan. Maka Koni harus duduk di nomor. Kenapa Anwar B1? Misalkan gini lah, kita tulis di Anwar, ini B1, ini Koni. Mau nggak mau kan Koni di sampingnya. Berarti Eri di sini. Ya gak? Nah, bahayanya di sini tuh pasti Yesi atau Agus. Ya gak? Kasihan loh si Agus. Nggak mungkin si Anwar tuh di B1 nggak mungkin berarti. Eri di A1 juga nggak mungkin. Kita ngomongin Anwar sama Koni dulu gitu. Anwar, mau nggak mau nih, ya dengerin nih, mau nggak mau Anwar sama Koni itu pasti di sini. Ya gak? Biar di sini bisa ditempatin sama Yesi atau si Agus gitu. Nah, makanya biar di sini Yesi atau Agus gitu. Ya gak? Karena karena kalau misalkan Anwar Koni B3 B4, mau nggak mau Agus Yesi B1 B2. Atau enggak kalau Anwar Koni di B1 B2, ntar Agus nice try lagi gitu deh di B3 B4. Makanya dia harus jauh-jauh gitu. Iya, Anwar di B3 ya benar kata si Mister. Anwar harus di B3 karena B2 nggak boleh diisi. Maka Eri itu pasti di sini gitu. Eri itu pasti di sini. Karena Eri nggak mungkin di A2. Maka Koni harus duduk di sebelah B2. Jawabannya B. Ya, gitu teman-teman. Iya, Eri. Mungkin kursi A2 tuh kursi horor kali ya. Kan kalau di sekolah-sekolah tuh kadang ada tuh kursi horor. Ya lanjut ya, nomor 15 sampai 18.
Bentar, gue ke toilet dulu ya. Beser. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ngomongin apa nih kalian? Tuh, bilang so asik tuh. Nggak apa-apa, asikin aja semuanya. Fatir habis sholat tuh katanya, Masya Allah. Gimik tuh kan. Iya lanjut ya, kita nomor 15 sampai 18. Gilang baru masuk SMU kelas 10 dan dia diberitahu baju seragam apa aja yang harus digunakannya sepanjang seminggu. Kalau suara gue kecil kayak gini kedengeran gak sih? Ada 4 macam pakaian yang harus digunakan sepanjang 6 hari sekolah. Kemeja yaitu kemeja putih. Berarti ada ini ya. Nih, gue ini aja ya, gue inisialin nih nama baju-bajunya. Ada kemeja putih, berarti KP, kemeja putih dengan celana abu-abu dan celana abu-abu, CA gitu. Ada apa lagi nih? Kemeja batik berarti KB dan kemeja batik dan celana biru berarti CB gitu. Kita inisialin biar gampang bacanya. Kemeja putih KP tanpa badge, celana biru berarti KB CB celana biru ini. Dan baju olahraga putih celana abu-abu. Berarti baju olahraga tuh apa? BO deh. Olahraga aja gitu. All olahraga dan celana abu-abu. Olahraga putih ya berarti OP deh. OP olahraga putih dan celana abu-abu. Gini ya. Jadi ini seragamnya nih. Gue ulangin lagi nih. Seragam Gilang selama 6 hari sekolah. Yang pertama ada KP. Berarti kami itu kemeja putih dan celana abu-abu gitu. KB itu kemeja biru, kemeja batik sama celana biru. KP itu kemeja putih tanpa badge dan celana biru. Nah, OP olahraga putih dan celana abu-abu. Gitu ya. Ketentuan mengenai penggunaan seragam sekolah. Berarti kita ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu. Berarti ada 6 hari ya, teman-teman. Jadi kita giniin deh. Ya. Ya giniin ya. Nah, kita cocokin nih. Dia ada ketentuan-ketentuan kita baca. Gilang harus memakai kemeja batik, celana biru 2 kali seminggu. Nah, kalau yang pertama ini belum jelas ya arahnya kemana. Nah, ini tipsnya nih. Tips ngerjain soal apa namanya? Analitik. Tadi kan gue udah ngejelasin di atas nih. Jadi ada beberapa ketentuan dalam soal yang itu tuh udah punya kepastian. Jadi kita cari dulu clue-clue atau ketentuan yang udah punya eh, kepastian. Kayak misalkan kursi nomor A2 selalu kosong, itu kan pasti. Hanif duduk di kursi nomor A4, itu pasti gitu. Kita cari juga clue yang pasti di dalam soal ini gitu. Mana clue yang pasti? Kita baca satu-satu. Nomor 2, baju seragam kemeja putih tidak dipakai 2 hari berturut-turut. Itu masih belum pasti. Kita baca lagi yang nomor 3 nih. Baju olahraga putih, celana abu-abu dipakai hanya 1 hari menjelang Sabtu. Berarti kalau 1 hari menjelang Sabtu apa? Iya, hari Jumat ya. Berarti baju olahraga putih, berarti OP dan celana abu-abu itu dipakai di hari Jumat. Gitu. Itu clue yang pasti. Maksud clue yang pasti itu kayak gini. Clue yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Nomor 4, kemeja putih tanpa batge, celana biru dipakai 3 hari sekali. Itu juga masih abu-abu. Yang 5 coba, tiap hari Senin memakai kemeja putih. Tiap hari Senin berarti ini. Hari Senin itu berarti kemeja putih dan celana abu-abu. Gitu ya. Nah, ini clue yang pasti cuma ada 2 jadi clue yang pasti. Emang rata-rata biasanya cuma ada 2 clue yang pasti di dalam soal. Udah fokus tuh. Bener fokus ayo fokus. Tahu yang ngomongnya pada ngacir kemana tahu nih. Apa mesti gua kick nih yang nggak fokus nih. Gua kick aja kan. Ya fokus. No, Fatir udah mau fokus no katanya no. Fatir udah mau fokus. Abis sholat Isya harusnya lebih fokus Fatir. Kalau nomor 2 badut. Baju seragam dengan kemeja putih tidak dipakai 2 hari berturut-turut. Iya, fokus dengerin suara gua maksudnya sambil ngerjain ini. Nah, dari clue yang ini yang udah pasti kita bisa dapat apa namanya? Ketentuan lagi sebenarnya gimana? Misalkan ini nih. Kemeja putih, ini gua tandain nih. Tanpa badge celana biru dipakai 3 hari sekali. Berarti apa nih? Kemeja biru tanpa badge, kemeja putih tanpa badge, dan celana biru ini dua kali nih. Iya gak? Ini 2 kali seminggu ya. Apalagi misalkan ini. KPCA, kemeja putih dia cuma 1 kali seminggu. Mana lagi nih? Baju seragam kemeja putih tidak dipakai 2 hari berturut-turut. Kemeja putih. Gitu dah pokoknya. Nah ini kan karena 3 hari sekali berarti mau nggak mau gimana? 3 hari sekali itu gimana sih? Kalau ada yang tahu, dipakai 3 hari sekali itu maksudnya apa? Dipakai 3 hari sekali. Rabu dan Sabtu. Emang itu 3 hari sekali ya, Rabu dan Sabtu? Rabu dan Sabtu. Dalam rentang waktu 3 hari, dipakainya cuma 1 kali nih, kata Anida. 3 hari sekali berarti 1 hari doang makanya kan. Nah, sebenarnya gini, kalau 3 hari sekali, gue ngepin kata-kata Anida nih. Dalam rentang waktu 3 hari, berarti 3 hari nih misalkan, Selasa, Rabu, Kamis, misalkan dia pakai Selasa, berarti mau nggak mau dipakai lagi hari Jumat.
Karena kan 1, 2, 3 baru hari Jumat gitu. Nah, dalam soal ini berarti mau nggak mau kemeja putih dan celana biru berarti di sini KP dan CB ya enggak? Itu dipakai lagi di hari Sabtu. Kan 3 hari sekali kan? 1, 2, 1, 2, 3 berarti hari Sabtu gitu. Karena nggak mungkin kan Selasa. Kalau Selasa dipakai lagi hari Jumat gitu. Iya nggak? Nah, yang berarti belum ada apa nih? Gue juga agak-agak bingung nih. Gilang harus memakai kemeja batik, celana biru 2 kali seminggu. Oh, ini 2 kemeja batik nih. Dia pasti 2 kali. Nah, berarti mau nggak mau kemeja batik di mana? Di sini. Dan ya dia ada di sini juga. Kurang lebih kayak gini. Apa namanya? Urutannya. Berarti ini sekali. Ya gitu ya. Ada yang beda mungkin dari urutan ini? Dari gua ada yang beda. Si Gilang nyusahin. Bukan Gilangnya nyusahin sebenarnya. Sekolahnya. Lagian sekolah sampai hari Sabtu. Sekarang kan mungkin udah sampai 5 hari kan. Cuma nggak tahu sih di daerah-daerah. Nggak keburu tadi jawabnya. Iya, yang 3 kali seminggu tuh maksudnya gini. Kalau misalkan dia pakai hari Senin, dia pakai lagi tuh hari Kamis. Sekarang kan 1, 2, 3, berarti pakai lagi Kamis. Gitu. Jadi gini, misalkan lu main warnet 3 hari sekali. Berarti kalau lu main Senin, main warnet lagi kapan? Kamis kan, karena Senin, Selasa, Rabu baru main lagi 3 hari. Iya, berarti hari Kamis gitu. Berarti kalau seminggu sekali gimana? Ya berarti kalau misalkan lu main warnetnya Senin, main warnetnya ya Senin lagi gitu. Itu seminggu sekali. Kalau 2 hari sekali berarti ya selang-seling kalau 2 hari sekali gitu. Ya. Nah, dari sini kita kita coba jawab nih. Manakah di antara pernyataan ini yang benar? Seragam dengan celana abu-abu selalu digunakan berturut-turut. Enggak ya. Celana abu-abu tuh digunakan Senin, digunain lagi Jumat, berarti nggak berturut-turut. Berarti yang salah. Yang salah. Seragam dengan celana biru hanya digunakan 2 kali seminggu. Bener gak? 2 kali seminggu. Enggak ya. Ada 4 malah nih. Celana biru, celana biru, celana biru, celana biru. Jadi salah. Seragam dengan celana biru digunakan tiap hari. Salah juga. Seragam dengan celana biru digunakan 3 hari berturut-turut. Bener gak? Iya bener. Selasa, Rabu, Kamis itu pakai celana biru. Jadi jawabannya D. Celana birunya Gilang banyak. Iya. Padahal SMA ya. Bagi anak SMP pakai celana biru. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? Coba kita lihat lagi clue-nya. Celana abu-abu dipakai hari Selasa. Salah. Selasa itu pakai celana biru. Ya. Kemeja batik dipasang dengan celana abu-abu. Kemeja batik. Salah. Kemeja batik ya pakainya celana biru. Gitu. Kemeja putih selalu dipasangkan dengan celana biru. Kemeja putih enggak juga. Kemeja putih ada yang pakai celana abu-abu, ada yang pakai celana biru. Celana biru dipakai 4 kali dalam seminggu. Jawabannya D. Gitu ya. Dipakai 4 kali nih, bener. Kemeja putih dengan batga dipakai 2 kali. Kemeja putih dengan batga dipakai 2 kali. Enggak ya, 1 kali. Jawabannya D yang paling tepat. Lanjut ya. 17. Kemeja putih tanpa batga dengan celana biru. Berarti apa nih? KP CB ya, KPCB. Kemeja putih dengan celana biru yang ini. Dipakai pada hari apa aja nih? Hari Rabu sama hari Sabtu. Ada gak Rabu Sabtu? Iya, jawabannya B. Seragam yang digunakan pada hari Selasa adalah Selasa. Kita lihat lagi. Selasa, KB, dan CB. Kemeja batik dan celana biru. Ada gak? Kemeja batik dan celana biru. Jawabannya B. Kayak gitu ya. Capek loh. Capek bacain kolom chat. Lagi pada halu nih yang di kolom chat nih.
Minum terus beser, nggak minum seret. Astagfirullah. Ona gimana nih anak buahnya nih Ona nih? Kasih tahu Ona yang bener, yang gimana? Ona nih emang nih anak buahnya. Ona tuh senior ya di sini. Ona sesat nih. Ya, harus manggilnya senior senior Ona. Atau enggak senior Ilona. 16 tadi apa? 16 itu ini. Celana biru dipakai 4 kali dalam seminggu nih. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu. Ona tuh cewek ya. Ona tuh cewek ya. Ilona, setahu gue namanya. Lanjut nomor 19 nih. 3 nomor lagi, ayo. Semangat, semangat, semangat. Gue udah seret banget ini. 19. Andi, Anton, Ana, dan Ani. Ana, Ani, dan Ami adalah teman sekelas. Jadi ada 6 orang ya berarti. Andi, Anton, Ana, Ani, dan Ami. Nah, mengikuti ujian susulan mata pelajaran sejarah dengan gurunya Kak Imam gitu. Nilai Andi lebih besar dari Anton. Kita bikin ya, mulai ya. Ini kita bikin urutannya dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutannya gimana nih? Andi lebih besar dari Anton. Andi lebih besar dari Anton. Berarti Anton tuh di bawahnya. Tapi lebih kecil dari Ani. Berarti Ani tuh di atasnya. Nah, urutan kayak gini, ini bukan nggak selalu ada di atasnya ya. Bisa aja dia lebih besar itu dua tingkat di atasnya atau tiga di atasnya. Jadi kalau ada kata-kata lebih besar, berarti lebih tinggi. Bukan bermakna eh, berdekatan nilainya. Nggak selalu gitu. Ani, Andi, dan Anton. Nilai Ana adalah yang terendah kedua. Nah, ini yang gue maksud, apa namanya, clue-clue yang udah pasti. Itu kayak gini. Apa namanya, clue-clue yang udah pasti. Nilai Ana, berarti Ana tuh kita masukin yang ke sini. Nilai Ami lebih rendah dari Andi. Nih, ada lagi nih. Ami lebih rendah dari Andi. Berarti Andi di atas ini. Dan lebih tinggi dari Anton. Ami lebih Ami lebih rendah dari Andi dan lebih tinggi dari Anton. Dari sini kita bisa kelihatan sebenarnya urutannya gimana. Yang pasti paling atas tuh Ani, karena Ani tuh nggak ada yang nyaingin gitu. Berarti Ani itu paling atas. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua ya kemungkinan Andi. Ya, karena kan Andi dia cuma ada di bawah Ani kan. Berarti Andi di sini. Yang ketiga siapa nih? Yang ketiga, oh ini ada 5 orang doang ya sebenarnya ya. Iya gak sih ada 5 gak sih? Tuh 2, 3, 4. Iya ada 5 orang doang sebenarnya. Berarti Ana tuh di sini ya. Ana tuh di sini. Berarti Ami di sini. Ada 5 doang bener. Anton tuh di sini. Urutannya kayak gini. Ini sesuai kan? Kita baca ulang nih. Nilai Andi lebih besar dari Anton, bener gak? Andi lebih besar dari Anton. Andi 2, Anton 5, bener. Tapi lebih kecil dari Ani, ya bener. Ani paling satu. Nilai Ana adalah yang terendah kedua, bener. Ana dari peringkat 4. Nilai Ami lebih tinggi dari Andi. Nilai Ami lebih rendah dari Andi, sorry. Ami lebih rendah dari Andi, tapi lebih tinggi dari Anton. Ya, jadi urutannya kayak gini. Berikut pernyataan yang benar. Anton dapat nilai tertinggi, salah. Anton tuh paling blow on ya, paling rendah. Ana lebih tinggi dari Ami, salah. Ana 2 terbawah. Andi mendapatkan nilai paling rendah. Andi enggak juga, Andi peringkat 2. Tidak ada yang lebih tinggi dari Ami, salah. Jawaban yang tepat adalah yang E.
Ya gitu ya. Anton sedih. Enggak sih, kayaknya Anton tuh cuek sih, nilai terendah juga. Anton cuek. Nomor 20, ayo nih. Dalam kompetisi antar negara Eropa di grup B, kesebelasan Ukraina kalah oleh Rusia. Nah, kita bikin kayak gini nih kalau nomor 20. 20 tuh klasmen grup B. Klasmen grup B. Apa aja nih, ada Ukraina, Rusia, Inggris, Prancis ya, ada 4 negara. Kesebelasan Ukraina kalah dengan Rusia dengan skor 0-2. Berarti Rusia dapat 3 poin ya. Rusia dapat 3 poin. Beginin deh. Ya, gue gini dulu ya. Rusia dapat 3 poin. Gue tandain tuh dapat 3 poin. Kesebelasan Prancis menang atas Inggris. Prancis menang lawan Inggris. Berarti Prancis dapat 3 poin. Gitu ya. Kesebelasan Inggris dan Rusia imbang 0-0. Berarti sama-sama dapat 1 poin. Dia dapat 1, Inggris dapat 1 gitu. Kesebelasan Ukraina kalah oleh Prancis. Berarti Prancis dapat 3 poin gitu. Dengan skor 3-0. Pertandingan Ukraina melawan Inggris, Ukraina lawan Inggris dan Rusia lawan Prancis, keduanya seri. Berarti semuanya dapat 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin. Nah, siapa yang juara nih kalau kayak gini? Yang juara Prancis. Tapi yang ditanya pernyataan mana yang benar? Kesebelasan Rusia jadi juara grup, salah. Kesebelasan Inggris dan Rusia memiliki poin yang sama, salah. Kesebelasan Prancis berada pada peringkat 2, salah. Ukraina menempati posisi terbawah. Iya benar, jawabannya yang D. Gitu ya. Rusia tadi menang lawan Ukraina yang di awal. Saya suka Inter, ya. Saya suka klub merah kalau saya mah. Klub merah. Glory, glory, glory pokoknya. Yang 0-2 mana? Ini Rusia menang lawan Ukraina 0-2. Jadi Rusia dapat 3 poin. Lanjut nomor 21 ya. 21. Ini kita hapus. Pada festival olahraga di Konoha. Ini yang bikin soal berarti wibu nih. Pasti wibu nih. Mau nggak mau pasti wibu. Pada festival olahraga di Konoha, 5 peserta yaitu Sasuke. Ya, Sitki yang buat nih kayaknya nih. Gue dibisikin pas lagi bikin soal. Kak, bikin soal Naruto dong gitu. Pada festival olahraga, lah Sitki ngaku aja lah. Pada festival olahraga di Konoha terdapat 5 peserta yaitu Sasuke, Naruto, Shikamaru, Rock Lee, dan Choji. Urutan festival olahraga pakai P ya. Olahraga balap karung. Desa Konoha. Jadi ini rada-rada apa namanya? Akulturasi mungkin antara Desa Konoha sama Indonesia, lombanya lomba balap karung. Urutan finish pada perlombaan berarti ada berapa orang? Ada berapa orang tuh? Ada 5 ya? 3, 4, 5. Itu. Ini urutannya nih. Urutan finish pada perlombaan tersebut yaitu Shikamaru finish lebih cepat daripada Sasuke. Berarti Shikamaru di atas, Sasuke di bawahnya. Shikamaru finish lebih cepat dari Sasuke dan lebih lambat dari Choji. Berarti Choji lebih cepat nih gini.
Rock Lee lebih cepat dari Sasuke. Berarti Rock Lee lebih cepat dari Sasuke. Sasuke di bawahnya. Dan lebih lambat dari Naruto. Berarti Naruto di atas Rock Lee. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan clue atau ketentuan yang udah pasti. Yaitu clue yang menyatakan posisi yang pastilah gitu. Pasti di setiap soal apa namanya, setiap soal analitik pasti ada satu atau enggak dua clue yang kayak gini gitu. Berarti kita masuk ini Naruto di sini. Naruto-kun. Naruto di nomor 3. Berarti mau nggak mau gimana nih? Kan kalian bisa kelihatan nih. Naruto di atas Rock Lee, Rock Lee di atas Sasuke. Berarti mau nggak mau Rock Lee di sini kan? Sasuke ada di bawah. Waduh. Sasuke. Sasuke. Iya, Sasuke paling bawah mau nggak mau kan? Karena urutan dari clue itu Naruto di atas Rock Lee di atas Sasuke. Berarti dari sini kelihatan nih, apalagi yang belum nih. Choji di atas Shikamaru. Berarti mau nggak mau Choji itu paling cepat gitu. Ini Shikamaru. Astagfirullah. Sasuke ya. Manakah pernyataan yang benar? Shikamaru finish sebelum Sasuke salah. Sasuke berada di urutan keempat salah. Rock Lee jadi juara lomba salah. Choji lebih cepat dari semuanya. Jawabannya yang D. Naruto hanya kalah dari Shikamaru dan Sasuke. Jawabannya salah. Choji plot twist. Mungkin ini apa? Choji mode kupu-kupu kali ya. Jadi agak cepet main balap karungnya. Shikamaru finish sebelum Sasuke. Salah lah. Shikamaru tuh juara 2, Sasuke tuh juara 5. Choji mode bola, iya. Ya gitu ya. Ulangi nomor 20 nih. Gua ulang sedikit. Nah, dari soal ini dia ada clue utama atau clue yang udah pasti, yaitu Naruto ada di posisi 3. Jadi gue ilangin dulu deh, Naruto ada di posisi 3. Nah, kalau kalian ketemu clue yang udah pasti kayak gini, kalian cari clue yang berkaitan sama Naruto gitu loh. Jadi kalau kalian udah dapet clue yang udah pasti, kalian cari clue lagi yang ada kaitannya dengan clue yang udah pasti itu. Itu note tuh, mesti catat tuh. Jadi jangan pusing yang lain-lain dulu. Kalian yang pertama nyari clue yang udah pasti, yang kedua kalian harus nyari clue yang berkaitan dengan clue yang udah pasti itu tadi. Mana kita lihat nih yang ada Naruto-nya. Nah, yang ini. Rock Lee lebih cepat dari Sasuke. Gua merahin nih. Rock Lee lebih cepat dari Sasuke dan lebih lambat dari Naruto. Berarti Rock Lee itu lebih lambat dari Naruto kan? Tapi lebih cepat dari Sasuke. Berarti Sasuke itu ada di 5. Nah, dari situ kita bisa dapat lagi urutannya apa nih? Iya, di sini. Shikamaru finish lebih cepat dari Sasuke dan lebih lambat dari Choji. Berarti Shikamaru itu lebih lambat dari Choji. Mau nggak mau Shikamaru di sini, Choji di paling atas. Oh, iya. 20 ya, bukan 21. Gini, 20 nih. Ya, kesebelasan Ukraina kalah oleh Rusia dengan skor 2-0. Kita bikin deh ini Rusia, Ukraina, apalagi Inggris, Prancis. Gitu. Kita bikin poinnya nanti nih. Tipe lagi. Ya, gitu. Rusia, apa nih? Kesebelasan Ukraina kalah oleh Rusia dengan skor 0-2. Berarti Rusia dapat poin 3. Ukraina tidak dapat poin. 0 deh gue tulis tuh.
kesebelasan Perancis menang atas Inggris dengan skor 1-0. Berarti Perancis dapat 3, Inggris dapat 0 poin gitu. Kesebelasan Inggris dan Rusia imbang 0-0. Berarti 0-0 tuh dapat poin berapa? 1. Jadi kalau menang 3 poin, seri 1 poin, kalah 0 poin gitu. Kesebelasan Inggris dan Rusia, berarti dapat 1 poin, Inggris juga dapat 1 poin gitu. Kesebelasan Ukraina kalah oleh Prancis, berarti Ukraina 0 poin, Prancis dapat 3 poin lagi gitu. Pertandingan Ukraina melawan Inggris dan Rusia melawan Prancis, keduanya seri, berarti semuanya dapat 1 poin. Nah, siapa poin yang paling banyak? Yaitu yang Prancis. Siapa poin yang paling dikit? Ya, Ukraina. Berarti kesebelasan Rusia juara grup. Jadi yang jawaban yang benar deh. Itu ya. Siapa yang nanya tadi nih? Mister. Mister tuh siapa ya? Pasti cowok sih kalau Mister. Ya, itu ya. Ini ada yang nanya nih. Kak Iben bahas afiksasi tipis-tipis aja, Kak. Sebenarnya sih gue lumayan paham, cuma bukan ranah gue. Gue juga ada beberapa yang lupa. Afiksasi itu kan kayak apa, penambahan imbuhan kan, kayak ada prefix, ada apa lagi ya? Gue agak lupa, pokoknya kayak apa, prefix gitulah. Itu ntar mungkin dibahas sama Kavia, Kavi, atau enggak maka Imam gitu. Sulfix. Wah, emang ada sulfix? Ya, Tien Sutina mungkin nanti bisa nanya ke Kak Imam. Gue bukannya nggak mau jawab, tapi takut yang gue jawab salah nanti gitu. Ya ini nanti soal kosongnya gue bagiin, sama kalau buat pembahasannya gue butuh waktu sehari 2 hari buat apa, buat bikin pembahasannya. Tapi ntar bakal dikasih juga kok pasti. Jadi soal yang gue kasih, insya Allah ada pembahasannya. Gitu. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Nih gue stop share biar 212 jawabannya apa aja nomor 21? Amande. Itu salah ya. Kenapa salah? Yang A. Bentar nih gue share screen lagi nih, ada yang masih bingung nih. Yang A itu kan tadi Shikamaru finish sebelum Sasuke. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena Sasuke itu kan paling terakhir tadi. Iya gak urutannya? Urutannya tuh nih, urutannya gini, Shikamaru finish juara 2, Sasuke finish paling terakhir. Jadi Shikamaru finish setelah, oh iya bener ya? Iya bener pahami. Ini harusnya setelah ya. Shikamaru finish. Iya, berarti harusnya sebelum ya. Berarti harusnya setelah. Ya bener. Bener Fahmi, makasih udah diingetin. Mungkin pemilihan katanya yang kurang tepat. Jadi by the way, soal 21, 20, 19 itu apa? Gue yang bikin. Cuma yang nomor 21 ini apa namanya? eh especially itu bisikan gaib dari si Shitki, bilang, "Bang, Naruto, Bang," gitu kan ya. Gitu ya. Iya. Iya. Iya, PDF dikirim. PDF dikirim. Cuma kalau pembahasannya nanti, nih apa mau sekarang aja gue kirim nih PDF-nya nih. Gue kirim sekarang deh.
Sekarang aja ya gue kirim. Jadi mungkin ada yang mau ngerjain ulang. Pada ngomongin apa coba? Tuh udah gue kirim ya. Udah. Makasih Fahmi tadi udah diingetin. Iya, soalnya kan tadi gue lagi abis apa namanya? Abis dari UI, jadi mau mau ngirim nggak sempet, lupa-lupaan. Di grup Lazarus gue kirim. Scroll aja tuh bocah pada pada ngechat jadi ketelen kelelep. Iya gue tadi dari UI habis ketemu Kadela sama Kak Imam urusan apa video Blackboard gitu. Blackboard nih. Blackboard. Kak Imam tinggal di UI, enggak, Kak Imam di Jakarta Barat. Duh, capek juga hari ini. Emang ada ya apa, ada yang tinggal di daerah Cengkareng Jakarta Barat juga ya? Kemarin Kak Imam ngomong kayaknya, seinget gua. Ada yang tetanggaan sama kita. Iya, Blackbird udah mau nyuri buah iblisnya Hancock, bahaya. Jakarta ke UI berapa jam perjalanan Jaktim? Ada ya. Cimahi mah jauh. Siki. Deket rumah Sule jangan-jangan lu. Oh, Okta, iya Okta ya. Di Roboya. SD mana emang Okta? SMP di mana? SMA di mana? Itu ada Okta tadi. Itu Okta tuh ngomong. Aku dari lahir sampai lulus SD di Rawabuaya. Nah, rumah gua tuh deket Rawabuaya. SD 02, SMP pindah ke Medan sampai lulus. Oh, oh sekarang di Semarang. Ada yang Bekasi, rumahnya di Bekasi. Iya SS ya, bikin 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 tweet di Twitter. Ntar gua posting di IG. Ada yang belum gua follow back ya. Bekasi Jati Asih. Wah, gua pernah nyasar tuh di apa? Di perumahan Galaksi. Muter-muter Galaksi waktu itu gua nyasar. Ya Allah, jangan jadiin foto profil ya, malu-maluin. Nama IG gua masa belum tahu. Tanya ya anak-anak aja. Gue tuh sebenarnya nggak seputih ini. Ini karena efek kaca lampu aja. Gue sebenarnya agak-agak agak-agak keling. Lu tau sendiri kan di foto tuh yang dikirim ke Iksan tuh. Apa, kulit kulit gue agak-agak gelap. Mana ada centang hijau. Ya jadi barusan gue habis ngapus IG di HP. Jadi males buka IG mulu. Jadi gue kalau buka IG tuh di laptop sekarang. Ya absen deh, boleh deh absen deh. Sebutin nama daerahnya. Ilham. Biasanya kalau Bang Windah tuh siapa aja sih yang dipanggil Ilham, Rizky. Ya kita absen dulu ya adik-adik. Ilham, Rizky, Destia, Jakarta. Nih gue baca dari atas nih. Ilham, Aisyah dari Bekasi,
Kurniawan tuh, ya bener-bener. Aeli Maluku. Iya, Aeli gue inget banget paling jauh. Pokoknya kalau yang anak-anak Alpha itu pasti udah gue namain kontaknya di WA. Karena kan prioritas buat dibales kan WA-nya. Cuma kalau anak Gamo belum semuanya gue namain, baru sebagian. Yang sering nanyain soal gue namain, pokoknya gitu. Fatih Robuaya, masa dah Fatih Robuaya? Dari Mars, Iben Lovers, waduh. Labita dan Zelina Malang, waduh. Ditunggu apel Malangnya. Sekar, Tangsel, waduh Tangselnya mana nih Sekar? Salwa Batam, wah jauh juga. Terus Ariana dari Riau, wah jauh juga. Dekat Singapura dong. Batam Riau tuh. Sidki dari Mega, apa sih Sidki? Naura Bekasi, oh Bekasi. Panas ya berarti. Tanah Toraja, waduh. Anissa, mau di notice apa Anissa? Anida Jaktim, Jaktim ya. Jakut. Oh, ini yang ceweknya Asel orang Jakut. Ona, kalau Ona gue tahu, Ona dari Cilegon, iya gak? Ona. Ona emang belum gue follow back ya. Salwa dari Batam, Ariana dari Riau, Azum Purwokerto, Destia absen, Malang, Pluit. Banyak banget ya kayaknya yang dari Jakarta Utara tuh. Palembang. Iya ini mau gue stop bentar lagi. Iya OTW upgrade Alpha kalau coba tanya Kak Ima masih bisa gak sih upgrade Alpha? Kalau Alpha tuh pasti sama tutor-tutor biasanya udah dinamain biar dia apa namanya diprioritasin buat jawab-jawab soal gitu. Tapi kalau anak-anak Gama juga ada yang dinamain. Terutama yang sering-sering nanya soal itu pasti gue namain. Enggak, enggak pilih kasih. Makanya sering nanya soal pasti gue namain. Enggak harus juga sih. Udah kayaknya yang pokoknya yang Alpha udah gue namain. Yang Alpha itu kan awal-awal ngechat gue kan. Apa namanya? Gue stop dulu deh recordnya.